Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Jumat 13 Oktober 2023, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Sebab itu kembali kita berkumpul bersama-sama mau memuliakan Tuhan. Mari kita bermazmur kepadanya. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Mazmur pasal 80 ayat 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang, imannya aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Markus pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang congkak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita belajar dari Injil Markus pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati, sedangkan orang yang congkak akan direndahkannya. Hal ini tidak terlepas dari prinsip bahwa setiap pribadi akan cenderung menghargai pribadi lain yang memiliki sifat yang sama dengan dirinya. Karena Tuhan adalah pribadi yang rendah hati, maka sebagai akibat ia pun berkenan kepada orang yang rendah hati. Penghargaan yang ia berikan kepada mereka yang memiliki sifat yang sama dengan dirinya, itu adalah dengan meninggikan dan menopang mereka. Sebaliknya, orang yang congkak akan ditentangnya. Mereka yang sombong dan suka membanggakan dirinya sendiri akan direndahkannya.
Itulah sebabnya bila orang yang rendah hati akan dipermuliakan, maka orang yang congkak akan dipermalukan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan semua pemirsa, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Hal itulah yang dialami oleh Petrus dan para murid Yesus yang lain. Di dalam Injil Markus pasal 14 dicatat, Yesus berkata bahwa sebagai akibat dari penangkapannya, nanti maka iman para muridnya itu akan tergoncang. Petrus menanggapi dengan berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Bahkan ia berkata lagi, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Para murid yang lain berkata demikian juga. Kata-kata congkak yang tidak mereka buktikan dalam perbuatan. Sebab ketika Yesus ditangkap di Getsemani, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tindakan tersebut mempermalukan diri mereka sendiri. Memang, orang yang rendah hati akan ditinggikannya, sedangkan orang yang congkak akan direndahkannya. Pagi ini kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, sebuah nilai yang sangat berarti dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Benarkah kita mengatakan bahwa kita mengikuti Yesus dan kita sungguh-sungguh beriman, kita percaya kepada Dia, kita memuliakan Dia, atau kita memuliakan diri kita? Biarlah pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Tapi mari kita introspeksi diri kita. Kalau masih ada hal-hal kecongkakan, kesombongan dalam diri kita, mari kita bertobat. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan beri kesempatan kita. Masih ada waktu untuk kita. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Saudara-saudaraku, seringkali kita dengan tidak sadar kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan, kita hidup kita persembahkan untuk Dia, tapi kenyataannya kita tidak hidup seperti apa yang Ia inginkan. Sebab itu saudara, kita harus ingat, kekristenan bukan agama. Sekali lagi saya katakan, kekristenan bukan agama. Kekristenan berbicara tentang bagaimana kita mengikuti Kristus. Kalau kita katakan kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus memiliki karakter Kristus. Dan saya sangat percaya, jikalau kita memiliki karakter Kristus, maka kita akan memiliki integritas yang benar dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang punya hidup memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang rendah hati. Di dalam kerendahan hatimu, Engkau telah rela mengosongkan dirimu sendiri, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib bagi kami, manusia yang berdosa dan hina. Ampunilah kami akan kecongkakan diri kami. Ajarlah diri kami untuk hidup dengan pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada pada dirimu. Sebab hanya dengan demikian barulah kami dapat memuliakan namamu dengan hidup sebagai saksimu, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami sehari-hari. Di pagi hari ini, dengan merendahkan hati di hadapanmu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Kami bersyukur dan terima kasih pemeliharaanmu kepada kami sepanjang malam hingga hari yang baru ini kami ada. Tolonglah kami agar dapat mengampuni orang yang meremehkan diri kami, sebagaimana Engkau juga mengampuni mereka yang menganiaya dirimu. Ketika orang mengabaikan perbuatan baik
yang kami lakukan kepada mereka, tolonglah diri kami untuk tidak berputus asa, tetapi terus melakukan kebaikan kepada mereka. Bahkan kami melakukan kebenaran demi kebenaran kepada mereka. Sehingga dengan demikian kami dapat hidup memenuhi kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Sekali lagi Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa dan salah kami, dan bawa kami berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Hamba kembali berdoa mengucap syukur untuk semua keluarga saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, sehingga setiap pribadi kami memiliki integritas yang benar. Kami berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan kami tidak mau melakukan hidup berkompromi dengan dosa lagi. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini tolong kami, pribadi kami boleh menjadi berkat kepada keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati rumah tangga. Kalau kami selaku suami, Tuhan tolong kami, supaya kami selaku suami yang hidup jujur dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengasihi istri kami karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena keinginan daging kami. Tapi kami mengerti, jika Tuhan tempatkan istri kami di samping kami mengakui dia sebagai istri penolong yang datangnya dari Tuhan. Dan demikian juga, kalau sebagai istri, maka kami akan menyadari jika Tuhan menempatkan kami di samping suami kami adalah istri yang Tuhan tempatkan sebagai istri penolong, bukan istri perongrong. Sehingga kami akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mengatakan hal-hal yang memanaskan hati suami kami, bahkan menjerumuskan mereka di dalam kesalahan-kesalahan. Tapi kami akan berdoa menopang mereka dalam semua aktivitas kegiatan mereka, supaya mereka hidup sebagai imam yang benar. Mereka hidup sebagai nabi, mereka hidup sebagai raja dalam takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bahkan kami sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, kami akan mengasuh anak-anak kami dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu kepada kami sebagai istri-istri penolong dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kalau kami sebagai anak, sebagai cucu Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih, sebab Tuhan mengasihi kami lebih daripada diri kami sendiri. Sebab itu Tuhan, tolonglah anak-anak kami berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Biar mereka boleh mengatur waktu-waktu mereka dalam kebenaran. Jikalau mereka masih duduk di bangku pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat kepintaran, bahwa hidup mereka untuk takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bergaul dengan orang-orang yang benar, dengan teman-teman yang benar. Mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam masa muda mereka diberkati menjadi berkat. Kalau mereka sudah berkeluarga, kalau mereka sudah bekerja, Tuhan tolong apa yang mereka lakukan dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan disiplin, dengan kejujuran. Nama Tuhan dipermuliakan bagi mereka dan bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan usia yang baru. Spesial kepada hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Daniel. Bapak, Tuhan bawa dia berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Pakai hidupnya sebagai hamba-Mu yang taat dan setia. Dia boleh menjadi berkat, panutan bagi istrinya, bagi anak-anak tercinta, dan juga menjadi berkat bagi orang tua, dan juga bagi banyak orang. Beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu.
Berikan takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Dan biar umur panjang menjadi berkat bagi dia. Berkat jasmani, rohani melimpah atas hidupnya. Tuhan berikan pekerjaan yang layak, yang mampu ia kerjakan. Dan diberkati semua yang ia kerjakan hari ini. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu turun bagi pribadinya dan juga bagi hidup rumah tangganya. Terima kasih Bapak. Pertolongan Tuhan telah memberkati istrinya dan tim di dalam mengikuti kegiatan lomba di Jakarta, dan mereka boleh mencapai nilai-nilai terbaik, boleh menghasilkan hasil yang terbaik, memiliki juara. Tuhan, terima kasih atas kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka. Dan biar Tuhan mereka hidup mempermuliakan Engkau setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit yang mengganggu tubuh mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba ikat dan putuskan semua bibit penyakit yang mengganggu saudara-saudara hamba di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba perintahkan semua sakit penyakit Engkau dengar terlepas dari kehidupan umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua perkataan-perkataan kutuk serapa yang dilontarkan kepada mereka, perkataan-perkataan yang melemahkan, hamba tarik dan batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya bahwa Tuhan telah memikul semua kutuk serapa di atas kayu salib, karena Tuhan Yesus mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberikan kesembuhan bagi semua saudara-saudara hamba. Darah-Mu yang tercurah di Kalvari mengalir, memenuhi seluruh tubuh, organ-organ tubuh yang sakit, dipulihkan, disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terima kesembuhan-Mu dengan iman yang teguh. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda sembuh sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati makan minum obat-obat yang dikonsumsi oleh mereka. Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala kelalaian. Berikan waktu istirahat yang cukup bagi mereka, sehingga mereka boleh beristirahat dengan baik. Berikan hati dan pikiran-Mu dalam hati dan pikiran mereka. Bahwa Tuhan Engkau mengasihi mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan nyatakan kepada semua kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak, hamba berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lolik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan firman Tuhan. Biar dia boleh menjadi teladan, panutan bagi banyak orang. Istimewa bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta Robi, Violin, Marcel, Farel, Elita, Jonathan, dan Karen Apu. Biar Tuhan bawa hidup rumah tangga ini, keluarga ini, hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat yang telah Engkau sediakan kepada mereka. Semua perkataan-perkataan yang melemahkan mereka, yang menuding mereka, yang mengintimidasi mereka, hamba patahkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya hamba-Mu telah menerima kuasa daripada Tuhan, menerima otoritas daripada Tuhan, menerima urapan baru pagi hari ini lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh menjadi berkat kepada semua orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Renyaan menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan yang berada di Fakfak. Tuhan memberkati. Biar semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kedua hamba-Mu boleh terus menjadi panutan, teladan kepada anak cucu mereka. Semua tugas pekerjaan, pendidikan, bahkan rumah tangga daripada anak-anak mereka diberkati dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka,
sehingga mereka selalu bersyukur hanya kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka taat dan setia, memiliki hati yang sungguh takut akan Tuhan, memiliki kerendahan hati dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kasih Tuhan melimpah baginya pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kesehatannya dengan kesehatan yang luar biasa, spesial bagi kandungannya. Tuhan berkati bayi yang ada dalam kandungannya. Berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dalam semua tugas pekerjaan mereka, baik pekerjaan pribadinya, baik pekerjaan suaminya. Tuhan Yesus buat berhasil. Dan juga Tuhan beri hikmat, marifat kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Berikan takut akan Tuhan dalam pergaulan mereka, sehingga mereka hidup sungguh memuliakan Tuhan. Biar Tuhan memberkati keluarga ini, boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu yang tidak terbatas itu melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu melimpah-limpah dalam kehidupannya. Pribadinya terus boleh hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Menjadi berkat, menjadi teladan, panutan kepada anak cucu mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasih, yang ia layani, dimanapun, kemanapun ia melangkah. Dan hamba percaya Tuhan Engkau tetap ada bersama dengan dia. Penyertaan-Mu memberikan kekuatan baru setiap pagi dalam kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu. Engkau yang memanggil dia ada di kota Manokwari. Dan rencana-Mu indah atas hidupnya. Biarlah dia boleh fokus kepada apa yang sedang Engkau percayakan kepadanya. Dia tetap fokus kepada panggilan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan baru turun bagi dia pagi hari ini. Kekuatan kesehatan terbaik melimpah dalam kehidupannya pagi hari ini. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk memuliakan Engkau setiap saat. Tuhan lindungi dia, pelihara dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Usaha bisnis pekerjaannya, Tuhan Yesus buat berhasil. Hamba percaya berkat-Mu tercurah atas pribadinya, karena ia terus berharap kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan semua orang-orang yang berjahat dalam usaha pekerjaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat usahanya dilindungi, dipelihara oleh pasukan malaikat-Mu. Dan dijauhkan semua pekerjaan si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan pribadi, jasmani dan rohani. Kesehatan terbaik menjadi miliknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani. Tuhan memberkati. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran kepada jemaat yang dipimpinnya. Sehingga jemaat mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat. Tuhan melipat gandakan pertumbuhan daripada jemaat yang dipimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan.
Berkati istri kekasihnya, Ibu Betty menurun. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Betty. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan Ibu Betty. Untuk kemuliaan-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan anak-anak kekasih mereka. Derek yang berada di Sulawesi. Tuhan berkati tugas pendidikan yang sedang ia kerjakan hari ini. Hikmat-Mu menyertai dia. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu nyata atasnya siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan bawa anak kekasih Derek untuk memiliki pergaulan yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat-Mu membuat dia berhasil. Demikian juga untuk anak-anak kekasih Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan berkati mereka semua dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Hikmat-Mu menyertai mereka. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka siang dan malam. Sehingga mereka akan bergaul dalam kebenaran. Spesial untuk anak Kaho. Biarlah selaku kakak dia akan memberikan contoh teladan kepada adik Gabriel, Christine, dan Cassandra. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dia akan menyenangkan hati kedua orang tuanya. Hidup dalam kebenaran menjadi berkat. Dalam nama Yesus Tuhan berkati ia dalam bangku pendidikan dengan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan juga memberkati Gabriel dan Christine dalam pendidikan mereka. Dan Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada Cassandra. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Buat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu. Bapak Dedi Andri Selong. Yang berada di Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu selaku seorang pendidik yang bertugas di Manokwari Selatan. Tuhan memberkati ia. Pimpin, bimbing dia terus berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia hidup dalam kerendahan hati, memuliakan Tuhan setiap saat. Berkati istri kekasihnya, Ibu Ayu Lestari. Dalam tugas pekerjaannya, biar Ibu Ayu terus mengerjakan semua yang dipercayakan kepadanya dengan takut akan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada hamba-Mu Ibu Ayu untuk bisa menghadapi semua pekerjaan. Dan juga selaku seorang istri penolong, senantiasa berdoa bagi suaminya. Dan juga mengasuh kedua anak tercinta, Merzi dan Anggi, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kasih-Mu melimpah atas hidup rumah tangga daripada hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong bersama istri dan anak-anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Hamba minta kasih Kristus turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Urapan baru turun bagi hamba-Mu. Kesehatan terbaik turun bagi hamba-Mu saat ini. Dan berkat jasmani rohani melimpah dalam semua tugas usaha bisnisnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kerendahan hati bagi hamba-Mu. Sehingga dia memiliki karakter Kristus dalam kehidupannya. Dan dia memiliki integritas yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih, kepada anak-anak tercinta. Dan juga kepada semua orang yang ia kasihi. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Berkati pendidikan anak-anaknya dengan hikmat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Mado Awan Boletari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi yang ada di Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Bersyukur atas 1 tahun usia yang baru yang Tuhan percayakan kepadanya. Bahwa dia mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Sehingga hidupnya senantiasa
boleh menjadi berkat, teladan, panutan kepada istri kekasih, Ibu Elsie Rawiai, dan kepada ketiga anak tercinta, Adelio, Alfredo, dan Adriel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup rumah tangga ini hidup dalam kebenaran-Mu. Biar mereka hidup menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kebanggaan kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapak, pekerjaan-pekerjaan yang ditangani Tuhan buat berhasil. Pendidikan anak-anaknya Tuhan juga buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Frederick Nampasnia Sosalisa, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kerenan hati kepada hamba-Mu untuk hidup seperti apa yang Engkau ajarkan kepadanya. Dia hidup memiliki karakter Kristus, sehingga memiliki integritas yang benar. Dia hidup akan mengutamakan kebenaran-Mu ya Allah, lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Sehingga hidupnya senantiasa menjadi berkat kepada anak cucunya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasih, yang ia layani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha pekerjaan bisnis mereka Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang baik kepada pribadinya dan juga kepada anak cucu. Tuhan memberkati hidup rumah tangga anak-anaknya. Tuhan memberkati pendidikan, pekerjaan daripada anak-anak dan cucu-cucu mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba juga pagi hari ini berdoa untuk tim Mesbah Doa Manokwari, di mana pada esok pagi pukul 4.30 mereka akan berdoa bagi kota Manokwari di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Tuhan berkati seluruh kehidupan para hamba-hamba yang ambil bagian di dalam doa pagi pada esok hari. Kepada Bapak Baransano, Bapak Terianus Baransano dan tim, Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan semua rekan-rekan, Tuhan memberkati mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Berikan cuaca yang terbaik pada esok pagi Bapak, sehingga tidak menghalangi mereka untuk melakukan apa yang dipercayakan Tuhan. Berkati pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha bisnis, dan semua pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Manokwari penuh dengan damai-Mu. Nama Manokwari dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Dan hamba tetap berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, bersama dengan istri kekasih, Ibu Septina Regina Pedai Samori, dan juga kepada anak cucu mereka. Tuhan berkati kedua hamba-Mu menjadi teladan, panutan, dalam tutur kata dan semua tindakan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah jiwa-jiwa yang mereka layani diselamatkan, dimenangkan untuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu dan keluarganya. Kesehatan terbaik turun bagi mereka siang dan malam. Terima kasih. Hamba ucap syukur Tuhan buat waktu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita. Ingat saudara-saudara, memiliki karakter Kristus supaya kita hidup dengan kerendahan hati dan tidak congkak. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.